podcast Pesan Hak, podcast santai anak hukum dan HAM. Tempat kita ngobrol-ngobrol santai seputar isu-isu hukum dan hak asasi manusia tentunya. Hai, aku Nia yang bakal nemenin kalian pada episode kali ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang pastinya udah gak asing lagi nih buat kalian. Please welcome Duta Hukum dan HAM SMA Negeri 2 Subang. Hai. Aduh, seneng banget ya kita sekarang bisa berkumpul di podcast kali ini dan ditemani dengan Teh Nia tentunya. Senang juga karena akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng nih. By the way, gimana nih kabar Akang Teteh semuanya? Lagi pada sibuk apa sih akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Kalau aku lagi sibuk nyiapin raker karena mau ada pembacaan raker dan lagi sibuk nyiapin buat ulangan. Betul banget nih, kita sekarang tuh mau ada ulangan ya. Kalau yang lainnya gimana? Kalau kita sih Lagi sibuk sibuk diklat ya, betul diklat sekali. Eskul IT. Informasi dan teknologi. Kalau A-nya nih lagi sibuk apa belakangan? Kalau aku sih alhamdulillah ya baik-baik aja. Nah kesibukan aku tuh lagi nyari beberapa kisi-kisi buat ulangan nanti. Soalnya kita kan sempat ada P5 sama PJBL juga, jadi belajarnya tuh rada kepotong kayak gitu. Betul banget, setuju nih aku Adrian. Untuk saya sendiri, kesibukan hari ini ada diklat pengambilan bantara di Dewan Ambalan SMA Negeri 2 Subang. Wah, lagi pada sibuk banget ya. Benar banget nih, aku setuju sama Adrian. Karena kita tuh bentar lagi tuh ada ulangan ya. Cuma karena ada P5 dan PJBL jadinya waktu belajar kita terpotong ya. Jadi kita benar-benar harus ngebut banget gitu. Pinter-pinter bagi waktu. Betul Betul banget. banget. Tapi sebelum kita mulai ke topik utama, boleh dong Akang Tetehnya perkenalan dulu biar yang belum tahu jadi tahu. Boleh banget dong. Iya. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama aku Imka Khaira Nur Alimah dari kelas 11-3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Eka Bakti, saya berasal dari kelas 10-7. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsa Biodi Rizkia dari kelas 10-9. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darian Davi, saya dari kelas 10-1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Wilkel Mujaki dari kelas 10-5. Nah, itu dia teman-teman. Akang Teteh ini merupakan Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia SMA Negeri 2 Subang periode 2025 loh. Tapi tenang aja, kita di sini nggak bakal bahas yang berat-berat kok. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja, layaknya ngobrol di warung kopi. Betul gak nih? Betul. Setuju banget. Iya, aku suka banget nih kalau misalkan ngobrol santai kayak gini daripada yang berat-berat. Karena orang lain itu kalau misalkan kayak bahas tentang ada obrolan kayak HAM atau hukum itu pasti mikirnya tuh kayak yang berat-berat, yang serius, kayak gitu. Betul banget nih. Padahal HAM itu cukup sederhana ya, Teteh. Nah, aku pengen tanya nih buat Akang Teteh, menurut kalian sederhananya HAM dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? HAM atau hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat gitu ya di setiap individu gitu. Setiap orang pasti mempunyai HAM tersebut. Namun pada sehari-hari gitu, hak HAM itu bisa seperti pendidikan, mendapatkan keadilan, mendapatkan pekerjaan yang layak, mungkin begitu. Betul banget nih, aku setuju nih sama Teh Yulia. Karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki haknya tersendiri sejak lahir ya. Betul. Seperti yang sudah Teh Yulia barusan bilang, setiap orang itu punya hak atas kenyamanan, keamanan, dan juga keadilan nih teman-teman. Dan tidak bisa diganggu gugat. Betul banget nih teman-teman, banyak banget yang masih sering menyepelekan hak asasi manusia setiap orang ya Kang Teteh. Nah, menurut kalian tantangan apa sih yang menurut kalian tuh jadi tantangan terbesar untuk meningkatkan kesadaran HAM di sekitar kalian? Untuk tantangannya yang paling terberat itu menghadapi orang yang tidak memahami atau tidak berpendidikan tentang hukum dan hak asasi manusia. Kadang
susah diingetin gitu. Kalau misalnya lagi diingetin tuh kadang suka ngetrik. Betul banget Iya. ya teman-teman. Betul, karena tidak semua orang dapat edukasi mengenai hak asasi manusia ya. Cuma pada dasarnya hak asasi manusia itu mirip dengan menghargai ya. Memanusiakan manusia. Betul Ya, betul sekali. banget. Pada dasarnya jika orang tersebut memiliki empati, pastinya juga akan mengerti akan hal ini ya, Kang Tete. Nah, kadang orang-orang tuh mikir kayak bukan urusan gue, biarin aja gitu. Padahal itu tuh penting banget loh teman-teman. Karena ada banyak sekali hal-hal kecil yang sering banget disepelekan ya. Sebelum itu aku pengen tahu nih gimana sih perjalanan awal kalian awalnya untuk mengikuti FPSH ini. Kalau aku sih perjalanan awal saya sih awalnya aku tuh penasaran sama hukum tuh gimana sih, cara kerjanya hukum di sekolah ini gimana sih. Karena secara dilihat-lihat waktu MPLS juga masih banyak yang melanggar. Jadi aku tuh lebih gimana ya, penasaran nih gimana sih cara biar semuanya tertib gitu. Iya, penasaran, iya biar disiplin. Untuk saya perjalanan pertamanya itu dari pertamanya ada kayak perwakilan dari antar kelasnya ya. Nah, saya di situ mulai mencoba dan kayaknya seru juga, kayak ke bawah arus gitu. Kayak ke bawah untuk ke hal yang positif gitu. Ya, dan ingin memperdalam di bidang hukum sih lebih tentunya. Oke, kalau yang lainnya gimana nih? Kalau saya sendiri, waktu saya SMP tuh saya ada keinginan untuk menjadi jaksa. Lalu waktu ada di SMA Negeri 2 Subang, ada pengumuman pembukaan open recruitment tentang FPSH. Saya tertarik dan kebetulan kelas saya itu tidak ada yang menyalurkan, jadi saya pun masuklah ke FPSH dan alhamdulillahnya setelah melakukan seluruh persyaratan, saya terpilih menjadi salah satu duta madrasah SMA Negeri 2 Subang. Maafkan ya, masih ingat SMP saya. Astagfirullah. Ya, masih lagi ya. Sama ya. Iya, betul banget nih. Iya. Mungkin kenangannya banyak di SMP ya. Masih melekat banget ya kenangannya. Beberapa bulan doang. Kalau yang lainnya gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih ya, aku tuh dari SMP emang lebih suka politik gitu ya. Jadi aku mulai coba-coba untuk ikut hukum ini setelah ada open recruitment itu. Lalu alhamdulillahnya aku terpilih jadi salah satu duta HAM SMA Negeri 2 Subang. Semoga aku bisa memberikan kontribusi yang baik ke depannya. Kita semua juga ya, teman-teman. Kalau untuk aku sih ya, awalnya itu aku emang pengen banget ikut hukum dan HAM ini dari kelas 10. Cuman waktu kelas 10 itu aku bener-bener fokus di akademik doang gitu. Jadi nggak ikut, enggak juga. Terus udah gitu masuk ke kelas 11 aku mulai ikut organisasi-organisasi gitu. Salah satunya yaitu FPSH ini. Dan aku juga lihat teman-teman SMP aku ternyata mereka tuh udah masuk ke Duta Hukum dan HAM Jawa Barat. Jadi aku dari situ kayak makin tertarik, wah aku pengen ikut langsung berkontribusi nih untuk terjun langsung ke apa itu hukum dan HAM yang lebih dalam. Keren banget nih teman-teman. Dari yang awalnya penasaran mulai terbawa arus ke hal-hal yang lebih positif ya. Siapa tahu setelah ini Akang Teteh ini terpilih menjadi Duta Hukum dan HAM Jabar. Amin. Oke, aku pengen nanya lagi nih ya. Menurut kalian hal-hal sederhana di sekitar kita yang sering diabaikan dan ternyata juga itu merupakan bagian dari hak asasi manusia, menurut kalian itu apa aja sih? Ada apa aja? Kalau untuk hal-hal sederhana yang sering diabaikan itu contohnya tuh kayak sikap yang emang kurang empati gitu ya. Kurang empati, terus kurangnya sikap egois kayak gitu, kurang betul, pengen menang sendiri, terus tidak adanya toleransi karena masih sering mengejek-ngejek, apalagi terutama mengejek nama orang tua. Betul, itu masih marak sekali terjadi Sampai ya. sekarang itu masih Betul. sepele yang sering dikiranya bercanda doang. Iya, Sekarang betul. masih Oke, aku setuju banget nih teman-teman, karena sebenarnya ada banyak sekali hal-hal sederhana di sekitar kita yang masih sering banget diabaikan. Seperti apa yang sudah Teh Imka tadi katakan,
Contohnya itu seperti mengejek orang tua, sikap egoisme, dan lain-lain. Padahal setiap orang itu memiliki haknya tersendiri. Hak Betul atas banget. kenyamanan, keamanan, dan juga hak atas diperlakukan adil ya. Contoh lainnya itu sering banget nih di kelas aku contohnya. Di kelas aku tuh suka banget pada tidur, tapi ada aja gitu yang masih Kayaknya pada sama ya. berisik. Iya, kayaknya sama, Sama deh. sih ya, kelas kayak Betul Semuanya banget. sama kayaknya. Iya, meskipun memang kita punya hak ya untuk berisik, untuk bersenang-senang gitu di dalam kelas, tapi orang lain juga memiliki haknya atas kenyamanan dalam tidurnya ya. Betul Karena, banget. aduh pusing banget pagi-pagi udah MTK, udah kimia, aduh. Sebagai istirahat ya. Selain itu juga ada aja orang yang dikucilkan dikarenakan ada sedikit perbedaan. Itu benar-benar seharusnya jangan sih. Betul, sensitif sekali ya hal Bener itu. sekali. Contohnya tuh kayak warna kulit, Betul. tinggi badan, itu tuh masih sering banget loh teman-teman diabaikan. Padahal hal tersebut masuk ke dalam bullying Betul ya. sekali. Betul, di Indonesia ini tuh masih sangat diabaikan terkait hal ini. Padahal hal ini sangat penting loh teman-teman, karena akan berdampak besar sekali bagi korbannya. Betul ya. sekali. Betul. Semoga aja para pelaku bullying di Indonesia ini mulai memiliki kesadaran, mulai ternyata apa yang aku lakukan ternyata salah, dan mulai mencoba untuk memperbaiki diri, mencoba ke hal-hal yang positif ya teman-teman. Benar banget. Karena mungkin kita nggak tahu, salah satu di antara kita mungkin pernah ada di posisi itu teman-teman, dan itu tuh nggak enak banget ya. Benar-benar gak enak Sangat. banget, sakit Aduh. banget itu. Selain bikin mental kita down, itu juga bisa mengurangi kepercayaan diri kita, bisa mengurangi interaksi kita dengan orang lain. Kita tuh jadi enggan untuk berinteraksi ya, karena apakah dia berpikir sama gitu terhadap kita. Itu dia teman-teman. Nah, oke, sip deh. Sebelum kita tutup, ada pesan santai gak nih buat teman-teman yang lagi ngedengerin pesan hak? Ada dong. Apa dong? Pengen denger nih aku. Untuk pesannya, pesan santainya, jangan lupa untuk selalu jaga kewarasan. Hidup ini memang berat, tapi jangan sampai kita lupa buat peduli sama sekitar kita. Yuk bareng-bareng jadi generasi yang lebih peka sama hak-hak kita dan hak orang lain. Wah, keren banget. Boleh dong kasih apresiasi buat Teh Inka. Keren banget teman-teman. Aku seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama Akang Teteh semuanya. Thank you banget ya buat Duta Hukum yang udah nemenin kita di episode kali ini. Oke, teman-teman, itu dulu ya obrolan kita di Pesan Hak. Jangan lupa buat follow dan ikutin terus, dengerin terus episode kita berikutnya. Sampai jumpa and stay awesome. Bye. Aduh, aku kayaknya bakal kangen banget deh ngobrol sama kalian. Banget dong teman-teman. Iya. Semoga aja kita setelah ini bisa ngobrol lagi ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Bye bye.